Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sabahul khair wa kaifa halukum. Asallahu ayyutina jami'an dawam sihah wal afiyah fi kulli waqtin wa hal wa daiman fi inayatillah wa fi ridallahi ta'ala hatta nastati an najtahid wa nata'allam wa nuti'a kulla ma amarallahu ta'ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadha sabahi mubarak naltaki marratan ukhra fi darsil fiqhil muamalat wa khasatan li faslil awal syariah fi ma'hadi baitil Quran. Ba'da an ta'allamna bil amsi an kitabil buyu wal riba wal khiyar wa ma yata'allaqu bihi wa fil buyu kitab al-awwal li fiqhil muamalah. Jadi kita sudah belajar tentang jual beli, apa makna pengertian jual beli, yang mana adanya akad pertukaran dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang mengakibatkan kepada kepemilikan barang dan kepemanfaatan barang tersebut ya. Kemudian di dalam jual beli adalah harus adanya kerelaan antara dua belah pihak. Kerelaan ini adalah antarodin, maka disyaratkan di dalam jual beli adalah harus adanya khiyar. Maka adalah yang namanya khiyar adalah hak pilih, yaitu ada khiyar majlis, khiyar aib, dan juga khiyar syarat, supaya tidak ada paksaan dan adanya kebebasan. Jadi khiyar aib seperti contohnya adanya hak pilih untuk ketika ada barang yang cacat dan bisa dikembalikannya jika memang dia tidak mengetahui, contohnya seperti itu ya. Jadi adanya khiyar majlis juga adalah adanya hak memilih untuk satu belah pihak dan pihak lainnya ketika di dalam akad tersebut. Jadi tidak boleh adanya paksaan di dalam jual beli karena asas dasarnya adalah kerelaan dan kepuasan dari dua belah pihak tersebut. Bisa difahami ya. Kemudian ada juga riba. Riba ini tidak boleh kita lakukan ya, khususnya dalam jual beli barang-barang ribawi. Jadi riba sini adalah perlipat gandaan ya, atau penambahan, adanya penambahan dan adanya penguntungan hanya satu pihak saja dan pihak lainnya dirugikan, seperti itu ya. Nah, jadi contohnya seperti jual beli barang ribawi itu adalah emas dan perak, kemudian ada makanan pokok untuk manusia yang bersumber sebagai kekuatan utama dan sumber makanan, kemudian disyaratkan dengan 3 hal, yaitu dengan halan, kontan, kemudian yang kedua adalah aqobat atau bisa diserah terimakan, dan yang paling utama adalah at-tamathul, harus sepadan sesuai ukurannya yang sama menurut ukuran syar'i. Nah, sekarang kita akan menuju ke babul usul wa thimar. Ini merupakan salah satu contoh akad jual beli, macam-macam akad jual beli. Ini adalah jual beli pokok tanaman dan buah-buahan ya. Sebelum memulai pelajaran, hayya nabda darsanal yaum bi qiraati al-Fatihah. Nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atina al-khaira wa atqina syarra wa najjina washfina ya Allah ya rabbal alamin. Babul usuli wa thimar. Al-usul hiya al-ardu wasyajar. Nah, jadi
Ini adalah babul usul wa thimar, berarti jual beli pokok tanaman dan buah-buahan. Yang dimaksud dengan al usul adalah al ardu wasyajar. Al usul itu yang disebut pokoknya itu adalah contohnya ladang atau tanah, wasyajar dan pohon, ya. Karena apa? Karena pohon itu nanti dia memiliki daun, memiliki buah, ya, memiliki bunga, maka si pemiliknya itu disebut dengan al-usul atau pokoknya, yang mana adalah pohon itu sendiri. Wahalatuhu, taratan yabi'u syajarah munfaridah anit thamarah wa taratan yabi'u thamarah munfaridah anit syajarah wa taratan yabi'uhuma ma'an. Nah, sekarang kita membahas tentang jual beli pohon, ya, dan buahnya itu, yang mana keadaannya adalah taratan yabi'u syajarah munfaridah, terkadang pohon itu dijual hanya sendiri atau tanpa buah, ya, jadi pohonnya saja yang dijual, atau terkadang juga yang dijual hanya buahnya saja tanpa menjual pohon, dan kadang juga menjual kedua-duanya antara pohon dan buah. Jadi, dan seperti kalau kita misalkan di pasar itu yang dijual adalah buahnya karena sudah tidak ada pohonnya, ya. Tetapi mungkin di pertanian atau perkebunannya orang biasanya membeli buah dengan pohonnya langsung, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya idza ba'a syajarah ma'at samarah awil arda ma'az zar'i sahha mutlaqan ay qabla buduwi shalah aw ba'da. Hukumnya adalah jika misalkan yang diperjualbelikan itu adalah pohon dan buahnya, kedua-duanya langsung dijual, atau misalkan ladang tanah dengan tanamannya, ya, maka diperbolehkan jual belinya, dan jual belinya sah meskipun buah yang ada di pohon itu belum matang, atau misalkan tanaman yang di ladang seperti padi itu masih hijau, belum mencapai dan berhak untuk dipetik. Kenapa? Karena pada dasarnya yang diperjualbelikan itu adalah usulnya atau pokoknya. Karena misalkan yang dijualbelikan adalah pohon dan buahnya. Nah, jadi meskipun buahnya itu belum matang, tapi boleh diperjualbelikan, karena yang pada dasarnya yang diperjualbelikan adalah pohon, karena buah menumpang kepada pohon tersebut, ya. Jadi misalkan setelah pembelian masih bisa perawatannya dan masih bisa dibesarkan buahnya sehingga matang. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dimengerti, ya. Kemudian setelahnya, kalau misalkan yang diperjualbelikan hanya buahnya saja atau zar'a atau tanamannya saja, maka seperti apa hukumnya? Yaitu bisa diperinci lagi, idza kana ba'da buduwis shalah walau habbah sahha mutlaqan aw isyrata qata'a amil ibqa. Apabila buahnya ini sudah tampak kematangannya, ya, atau sudah tampak kelayakannya, maka diperbolehkan jual belinya, seperti yang kita lihat, seperti membeli semangka, ya, di pasar, atau kan membeli pepaya itu yang sudah terlihat kematangannya diperbolehkan, ya. Aisyaratul qata' amil ibqa am atlaqo. Nah, apabila jual belinya mutlak tanpa syarat, maka pembeli boleh membiarkannya buahnya tetap di pohon sampai tiba waktu pemetikan, misalkan 1-2 hari akan dipetik dan sudah terlihat kematangannya, maka boleh. Nah, kalau disyaratkan memetik namun menjual ridho, buahnya dibiarkan tetap di pohon, maka hukumnya boleh. Jadi boleh ditunggu dipetik atau dibiarkan sampai matang. Nah, kemudian keadaan yang kedua, jikalau buah tersebut diperjualbelikan dan belum terlihat kematangannya, maka boleh diperjualbelikan, asalkan syaratnya buah itu harus
dipetik. Tapi kalau misalkan tidak dipetik, masih di pohon terus diperjualbelikan dan belum matang, maka tidak boleh. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya kan, nanti akan ada kejadian apa. Misalkan nanti di tengah jalan buah itu masih di pohon tapi masih diperjualbelikan dan belum matang. Misalkan sudah dibeli, ternyata ada hama atau misalkan ada bencana alam yang menyebabkan pohon dan buahnya itu menjadi rusak atau tidak ada. Nah, maka kerugian kan ada di dalam pembeli. Jadi takutnya ada goror atau adanya ketidakpastian, maka tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan kalau sebelum matang adalah dengan syarat dipetik buahnya. Ya, dan disyaratkan juga yang mana kalau buahnya itu dipetik, buahnya itu harus sudah bisa dimanfaatkan atau bisa dimakan gitu ya. Nah, sekarang makna buduwis sholah, arti dari buduwis sholah atau sudah tampak kematangannya itu seperti apa? Ya, adalah seperti kalau misalkan dia ditandai kematangannya dengan berwarna, maka warnanya akan menjadi merah atau kuning. Tetapi jika tidak berubah warnanya, maka biasanya dilihat dari sudah rasanya mulai manis atau sudah enak untuk dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian tadi dalil atau hadis yang menerangkan tentang harus dalam jual beli buah ini sampai matang. Hadisnya adalah wal aslu fi hadis min hadis wa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu naha an bai'ith thamar hatta tuzhi faqila lahu wa ma tuzhi qala hatta tahmar faqala ara'aita idza mana Allahu tamarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda dan beliau melarang untuk menjualbelikan buah kecuali sampai terlihat kematangannya. Bisa ada yang bertanya seperti apa kematangan itu? Sampai memerah atau menguning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan dari yang tadi, dan sekarang sudah sampai kepada babul qorbi. Ya, tadi kita membahas tentang jual beli pokok tanaman dan buah-buahan. Nah, sekarang kita membahas kepada babul qorbi. Babul qorbi adalah bab yang menerangkan tentang hutang piutang atau pinjam meminjam. Ya, jadi akad qorat itu adalah akad hutang atau akad peminjaman. Ya, ta'riful qaradu lughatan al-qata'u. Nah, secara bahasa qarad atau utang, ya kan, utang atau peminjaman itu adalah al-qat'u. Al-qat'u artinya memotong. Kenapa dikatakan memotong? Karena si pemberi hutang memotong sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada orang lain. Dan secara syariat, qardu itu sendiri artinya adalah tamliku syai' ala an yarudda mithlah, akad kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau sepadan. Nah, jadi di situ ada jadi kita memberi kepada orang lain sesuatu tapi untuk dikembalikan kepada kita dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Hukumnya seperti apa? Hukum hutang piutang atau hukum memberikan pinjaman kepada orang lain adalah sunnah, yaitu sunnah yang mana kalau misalkan dilakukan mendapat pahala. Kenapa? Karena ada unsur fihi i'anah ala kashfi kurbatin makruh.
matlub adalah ada unsurnya memberi pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan. Nah, fadluhu kabir, nah mana keutamaannya itu sangat besar bagi siapa yang menolong seseorang atau menolong saudaranya terlepas dari kesulitan. Ada dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, an nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, barang siapa yang melepaskan kesulitan dari saudaranya dari beberapa kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat. Ya. Kemudian hukmul iqtirat. Nah, sekarang kepada hukum meminjam atau berhutang kepada orang lain. Itu ada beberapa hukum. Yang pertama diharamkan, yang kedua diwajibkan, yang ketiga adalah dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu ya. Nah, yang pertama adalah diharamkannya untuk meminjam atau berhutang kepada orang lain, yaitu ala ghairil muttar, bagi orang yang tidak terdesak. Misalkan dia tidak perlu sekali untuk untuk meminjam atau berhutang gitu ya, tetapi dia memaksa untuk menghutang, maka itu diharamkan karena dia tidak terlalu membutuhkan. Ala ghairil muttar in lam yarjul wafa min jihati dhahirah fawrah fid dainil hali wa inda hululil ajali fil muajjal. Diharamkan untuk meminjam atau berhutang itu ketika dia tidak dalam keadaan terdesak, dan secara lahiriah juga dia sepertinya tidak akan mampu untuk melunasi hutangnya meskipun secara kontan ataupun ketika diakhirkan atau dalam satu tempo yang tidak ada unsur riba di sana, maka diharamkan. Wajibul iqtirat. Nah, wajibul iqtirat itu dia diwajibkan untuk meminjam idza kana lidharurah, kalau misalkan ada sesuatu yang sangat mendesak. Kemudian yang ketiga adalah wa yajuzul iqtirat li ghairil muttar rajil wafa min jihatin zahirah. Diperbolehkan untuk meminjam atau berhutang itu meskipun dia dalam keadaan tidak mendesak, tapi dia yakin dan secara lahiriah dia itu dapat atau mampu untuk melunasi hutang yang sudah dia pinjam, dan dia dapat mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Arkanul qardhi salasa, jadi akad rukun qard itu ada 3. Yang pertama akidani, al-muqrid wal muqtarid. Al-muqrid yang berarti orang yang memberikan pinjaman hutang tersebut. Kemudian al-muqtarid adalah orang yang berhutang atau yang meminjam tersebut. Wa ma'qud alaihi atau muqrid adalah barang yang diperhutangkan atau dipinjamkan. Kemudian ada sirah adalah ijab qabul. Ijab qabulnya di sini ada yang sharih secara langsung ataupun kinayah. Contohnya yang sharih adalah amlak tukahu ala anturad, dan istilah saya memberikan barang ini kepada kamu dengan syarat kamu menggantinya dengan yang sama ya. Maka ya, kemudian kalau kena khud hada, misalkan ambillah ini, tetapi dia dalam hatinya sudah meniatkan untuk meminjamkan, maka wajib untuk dikembalikan. Nah, kemudian masail fil qard, ada juga masalah-masalah di dalam hutang piutang ini atau di dalam pinjam meminjam. Ada al-qardu al-hukmi. Al-qardu al-hukmi la yaftaqir ila ijab wa qabul. Al-qardu al-hukmi adalah hutang qard hukmi yang mana pinjam meminjam ini karena akibat hukumnya itu dia pasti adalah harus mengembalikannya, seperti contohnya memberi makan kepada yang lapar atau misalkan memberi nafkah kepada yang membutuhkan ya, dan memberi pakaian kepada orang yang tidak memakai pakaian seperti
seperti itu. Kemudian yang kedua, yamlikul muqtarid al-qarda bil qabli bi idnil muqrid. Nah, jadi si penghutang atau yang meminjam itu bisa memiliki barang yang dipinjamkan dengan izin si pemberi pinjaman. Kemudian yang ketiga, al-hadaya al-muqaddimah fil afrah laysat biqardin wa in jaratil 'adah bi raddin mithliha. Jadi hadiah-hadiah atau bingkisan seperti parsel yang diberikan pada hari raya atau hari bahagia itu adalah hibah dan bukan termaksud qard, meskipun pada adat kebiasaan biasanya dikembalikan dengan yang semisalnya gitu ya. Jadi seperti kita kayak memberi parsel kepada orang lain dan orang lain memberi parsel, itu disebut dengan hibah, bukan dengan pinjam meminjam. Kemudian yang keempat, ya juzul muqrid istirdadul qardi bi'ainihi haitsu baqiya bimilkil muqtarid wa lam yata'allaq bihi haqqun lazim qarrahan. Jadi boleh bagi si pemberi pinjaman atau pemberi hutang itu untuk menarik kembali apa yang dia pinjamkan ketika barang tersebut masih di tangan si peminjam. Seperti itu ya, bisa difahami. Nah, jadi ada tadi masalah-masalah yang berkaitan dengan hutang piutang, pinjam meminjam, kemudian apa sih yang disebut qard dan akad-akadnya. Jadi pinjam meminjam itu atau hutang piutang itu dibolehkan ya, asal dengan etika dan adab yang baik, maka dan tidak merugikan satu sama lain, karena sebenarnya di sana ada unsur i'anah, pertolongan, asalkan kedua belah pihak saling jujur dan tidak merugikan. Ya, semoga sampai di sini dan ambil yang baik, pelajari yang baik, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan nanti malam, video minimal 1 menit ya. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.